Lamongan, lebih tepatnya di Kecamatan Karanggeneng. Dulu hidup pasutri bernama Supangkat dan Kasmiatun. Kemudian dari pernikahan mereka berdua akhirnya mempunyai anak yang namanya Sunarto. Di Karanggeneng, Supangkat memang dikenal oleh warga sekitar sebagai seorang pengusaha yang cukup terbilang sukses dan kondang. Usaha sukses itu bernama Toko Bangunan Supangkat. Berjalannya waktu, Supangkat disebut-sebut menjadi seorang duda, entah karena cerai mati atau cerai hidup. Tapi kesendiriannya yang cukup terbilang lama, akhirnya sampai suatu hari Supangkat menikahi seorang perempuan yang masih satu daerah dengannya, bernama Ibu Hajah Rowaini. Pada tahun 1992 mereka menikah. Entah berapa anak Hajah Rowaini sebelum menikah dengan Supangkat, tapi disebut-sebut pada sebuah sumber bahwa Hajah Rowaini memiliki 4 orang anak. Sekarang Supangkat tidak hidup dalam kesendiriannya lagi. Hari-harinya telah ditemani istri barunya itu. Anak-anak Supangkat tidak kekurangan kasih sayang seorang ibu lagi lantaran hadirnya ibu sambung. Meskipun sebagai ibu sambung, Hajah Rowaini tetap sayang kepada anak-anak dari Supangkat, tidak pernah membeda-bedakan. Dari pernikahan Supangkat dan Hajah Rowaini, mereka dikaruniai seorang anak, tetapi sayangnya takdir berkehendak lain. Anak mereka meninggal dunia sebelum masa remaja. Entah di umur berapa dan sakit apa saya juga kurang tahu. Meskipun demikian, hidup tetap harus berjalan. Keduanya tidak mau terpuruk dalam kesedihan. Bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Toko bangunan Supangkat mulai ramai lagi. Toko itu semakin menjadi pilihan utama warga sekitar untuk berbelanja kebutuhan material. Supangkat yang mungkin kewalahan sampai beliau membuka lowongan pekerjaan pada waktu itu. Pekerjaan yang ditawarkan pun ternyata bukan bagian yang begitu berat, seperti contohnya memindahkan seng ke mobil, memindahkan semen, atau pekerjaan berat lainnya. Bukan itu teman-teman. Tetapi pekerjaan yang ditawarkan hanya untuk seorang wanita. Sampai akhirnya ada satu perempuan yang melamar pekerjaan dan diterimalah bekerja di toko bangunan Supangkat. Ia adalah Uswatun. Dari hadirnya Uswatun di toko bangunan itu lama-kelamaan membuat percikan-percikan emosi dari Hajah Rowaini. Supangkat dan Hajah Rowaini jadi kurang harmonis hubungan rumah tangganya karena adanya Uswatun di toko bangunan itu. Dan puncaknya Hajah Rowaini melaporkan Supangkat ke kantor polisi lantaran Supangkat kepergok berselingkuh dengan Uswatun. Tetapi sebagai polisi tidak langsung menjebloskan Supangkat ke dalam jeruji besi hanya gara-gara perselingkuhan. Namun langkah polisi saat itu hanya memediasi keduanya, karena laporan itu harusnya bisa diselesaikan oleh kedua pasutri dengan kepala dingin. Hasilnya, Supangkat tidak jadi dipenjara. Namun pada tahun 2003, Hajah Rowaini resmi bercerai dengan Supangkat. Itu artinya rumah tangga mereka hanya berjalan kurang lebih 11 tahun saja. Beberapa waktu berlalu setelah perceraian itu, Supangkat menikahi Uswatun yang dulunya menjadi anak buahnya sendiri. Bisa disimpulkan bahwa perselingkuhan yang dituduhkan Hajah Rowaini dulu benar adanya. Sekarang Supangkat hidup dengan istri barunya, sedangkan Hajah Rowaini hidup sendiri dengan 4 orang anaknya yang mencar-mencar. Ada yang di Lamongan bersama suaminya, ada juga yang di luar kota. Demi menyambung hidup, Hajah Rowaini bekerja sebagai penata rias dan membuka kos-kosan kecil di rumahnya sendiri. Dan kisah cinta Supangkat dan Hajah Rowaini benar-benar selesai. Mereka hidup dengan jalan masing-masing setelah bercerai. Pada tahun 2019, Hajah Rowaini sedang merenovasi rumahnya. Tukang-tukang terdekat pun dipekerjakan di rumah Hajah Rowaini. Toko bangunan Supangkat yang menjadi pilihan untuk kebutuhan membeli bahan-bahan bangunan. Dan Hajah Rowaini berbelanja ke toko mantan suaminya itu seminggu bisa 2 kali. Renovasi selesai, rumah Hajah Rowaini sudah jauh berubah, tampak lebih bagus dari sebelumnya. Meskipun demikian, Hajah Rowaini tetap tinggal seorang diri karena 2 anaknya di Lamongan, di daerah yang berbeda, dan sudah berkeluarga. Satu di Bogor dan yang satu lagi di Surabaya. Hajah Rowaini juga terkadang menyambangi anaknya, maksudnya rumah anak menantunya, di rumah menantunya yang menjabat sebagai sekretaris Kabupaten Lamongan. Tapi Hajah Rowaini tidak pernah mau berlama-lama di rumah menantunya itu. Ia merasa lebih nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Sampai akhirnya anak-anak beliau sampai membuat grup di sosial media untuk sekedar menanyakan kabar masing-masing sekaligus memantau kesehatan ibunya. Di sekitaran akhir Desember tahun 2019, Sunarto, anak dari Supangkat, mendatangi warung temannya yang gak jauh dari rumah mantan ibu tirinya yaitu Hajah Rowaini. Nah, di warung itu milik Imam Winarto, Sunarto memesan es teh dan mulai ngobrol dengan Imam, seorang yang pekerja keras karena Imam adalah seorang kuli bangunan dan juga membuka usaha warung kecil-kecilan.
"Piye Mam, rame to warungmu?" ucap Sunarto menanyakan kondisi warung Imam, rame atau sepi. Imam menjawab, "Sepi to, ndas mumot mikir utang." Imam berkeluh kesah tentang usahanya yang sepi dan Imam juga sedang terlilit hutang yang tidak kecil karena Imam punya hutang ke rentenir dengan jumlah 90 juta rupiah yang harus dilunasi Imam sesegera mungkin. Mendengar keluh kesah temannya itu, Sunarto menawarkan pekerjaan kepada Imam dengan bayaran 100 juta rupiah. Tentu si Imam senang mendengar tawaran itu. "Tapi pekerjaan apa?" tanya Imam. Sunarto langsung to the point ke Imam. Pekerjaan yang dimaksud adalah menghabisi nyawa mantan ibu tirinya yaitu Haja Rowaini. Sunarto memilih Imam karena beberapa alasan. Rumah Imam yang tidak terlalu jauh dari rumah Haja Rowaini, serta Imam juga pernah bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Haja Rowaini. Harusnya Imam hafal seluk-beluk rumah itu. Tawaran itu diterima oleh Imam, tapi Imam meminta bayaran lebih, bukan 100 juta, yakni sebesar 200 juta rupiah untuk menghabisi Hajah Rowaini. Sunarto sempat terdiam dan berpikir mendengar permintaan yang besar dari temannya itu. Diamnya Sunarto bukan berarti menolak. Pasalnya setelah berpikir panjang, beberapa saat kemudian Sunarto akhirnya menyanggupi permintaan Imam. "Deal," kata Sunarto, 200 juta rupiah untuk menghabisi nyawa Haja Rowaini. Tapi Sunarto meminta Imam untuk menghabisi Haja Rowaini dengan cara meracunnya saja. Memang cukup rumit berurusan dengan Imam ini. Pasalnya Imam tidak mau memakai racun, karena Imam akan memakai caranya sendiri, yakni dengan sajam pisau saja. Dengan demikian keduanya sepakat. Sunarto memberikan uang 200.000 rupiah sebagai DP. Apabila tugas Imam berjalan mulus, sisa uangnya akan menyusul dibayarkan. Lantas, apa alasan Sunarto ingin nekat menghabisi mantan ibu tirinya, yakni Hajah Rowaini dengan jasa Imam? Menurut Sunarto, dulu Hajah Rowaini pernah melontarkan kata-kata yang membuat Sunarto sakit hati sewaktu masih menjadi ibu sambungnya. Sunarto juga dendam sewaktu Hajah Rowaini melaporkan ayahnya ke kantor polisi hanya karena urusan perselingkuhan. Dan yang terakhir, belakangan Sunarto melihat Hajah Rowaini sering berbelanja material di toko ayahnya. Sunarto menyimpulkan bahwa Hajah Rowaini ada maksud lain, bukan hanya sekedar membeli bahan bangunan saja. Sunarto tidak mau rumah tangga ayahnya berantakan lagi dengan adanya Hajah Rowaini yang sering berbelanja di toko ayahnya. Persepsi liar dari Sunarto inilah yang membawanya sampai senekat ini, padahal apa yang ditafsirkannya tidaklah benar. Setelah mendapat perintah dan sudah menerima DP 200.000 rupiah, Imam mendatangi rumah Hajah Rowaini. Setelah sempat masuk ke rumah itu, Hajah Rowaini tidak ada di rumah. Akhirnya Imam batal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Imam tidak menyerah karena masih terbayang-bayang uang 200 juta rupiah. Tepat di hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2020, Imam kembali datang ke rumah Hajah Rowaini pukul 14.45. Imam masuk lewat pintu belakang yang kebetulan tidak dikunci saat itu. Mendengar langkah kaki Imam, Hajah Rowaini yang sedang sholat di musolanya di dalam rumahnya itu pun terkejut. "Mas, siapa itu?" tanya Bu Hajah. "Saya Bu, Imam mengantarkan uang," kata Imam membalas. Kemudian Imam berjalan menuju musola sembari mengeluarkan pisau yang dibawanya. Sesampainya di dalam musola, Imam langsung menyerang Bu Hajah Rowaini dengan membabi buta. 2 tusukan di leher kiri dan 1 tusukan di leher kanan yang membuat korban langsung ambruk dengan mukena yang masih dipakainya. Bu Hajah Rowaini meregang nyawa. Imam yang memang sudah hafal seluk-beluk rumah itu langsung membuka lemari. Di lemari itu Imam mengambil 1 unit HP bermerek Samsung Galaxy Prime Duos. Selanjutnya Imam mencuci tangannya yang penuh darah di wastafel. Lalu setelah itu Imam pulang tanpa ada yang mengetahui aksinya di Jumat siang itu. Nah, masih di hari yang sama pukul 17.30, Salekan mendatangi rumah Hajah Rowaini dengan maksud menyalakan lampu rumah. Karena Salekan ini merupakan penjaga rumah itu yang selalu akan datang setiap sore hari untuk menyalakan lampu di sekitar sana. Nah, kebetulan di hari itu pagar tidak dikunci. Biasanya pagar itu dikunci dan harus mengetuk-ketuk dulu agar Bu Hajah keluar rumah. Tapi di sore itu berbeda. Sampai akhirnya Salekan meminta bantuan Pak Kades untuk memeriksa keadaan di dalam rumah. Singkatnya, Salekan dan Pak Kades adalah orang yang pertama kalinya menemukan Bu Hajah Rowaini tergeletak bersimbah darah dengan masih mengenakan mukena. Namun sayangnya nyawa Bu Hajah tidak bisa tertolong
akibat luka yang serius di lehernya. Polisi segera ditelepon, jasad Bu Hajah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan beberapa pemeriksaan. Rumah Bu Hajah menjadi pusat perhatian di waktu itu. Polisi sibuk dengan tugasnya memeriksa TKP serta menanyai beberapa saksi dan ditemukan adanya barang yang hilang yaitu HP korban. Keesokan harinya Bu Hajah Rowaini dibawa ke rumah duka yakni di TKP kejadian. Banyak warga yang berdatangan turut mendoakan almarhumah. Di mata para tetangga, sosok Bu Hajah Rowaini merupakan orang yang tekun, berbaur dengan tetangga, dermawan, suka menolong dan membantu mengirimkan beberapa karung beras ke panti asuhan. Kehilangan yang teramat dalam bagi warga atas meninggalnya Bu Hajah Rowaini kala itu. Sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya pun warga pun turut mengantarkan almarhumah Hajah Rowaini. Polisi memburu pelaku yang saat itu belum diketahui siapa dalangnya. Sementara di sisi yang lain, Imam mencari-cari keberadaan Sunarto. Ia cari di beberapa tempat. Sunarto menghilang. Imam sempat datang ke toko bangunan ayahnya tapi Sunarto tidak nampak batang hidungnya. Akhirnya Imam pergi ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Imam menjual HP korban ke counter di Surabaya. Pemilik counter itu bernama Purnomo. Purnomo tidak mengetahui kalau HP itu adalah hasil dari kejahatan. Purnomo membeli HP itu seharga 200.000. Selanjutnya Imam kabur ke Jombang untuk beberapa waktu. Dan setelah dirasa aman, Imam kembali ke Lamongan. Sementara polisi terus berusaha melacak keberadaan HP tersebut dengan berbagai cara. Hasilnya, di tanggal 7 Januari tahun 2020, Purnomo ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari Purnomo pula informasi dikembangkan. Senin 10 Februari tahun 2020, Imam Winarto ditangkap dan menyusul Sunarto yang kembali ke Lamongan seusai kabur ke Jember dan ditangkap di toko bangunan ayahnya. Pada saat press release-nya, Imam Winarto ditanya oleh beberapa media tentang kasus ini. Imam mengaku tergiur dengan nominal uang yang dijanjikan oleh Sunarto sebesar 100 juta rupiah. Tapi, Imam meminta lebih, yakni 200 juta rupiah. Dan perjanjiannya deal harusnya. Karena Imam juga terlilit hutang sebesar 90 juta rupiah kepada seorang rentenir. Tapi Imam juga tidak menyangka jika dirinya bakal kehilangan jejak Sunarto. Dan Imam hanya mendapatkan uang DP 200.000 rupiah saja. Imam juga meminta maaf kepada almarhumah Hajah Rowaini, terlebih-lebih kepada keluarganya. Imam mengaku menyesal. Hutang terhadap rentenir, hutang harian yang semakin membesar terhadap tersangka ini, sehingga tersangka ini dijanjikan uang 200 juta sudah langsung mengiyakan. Hutangnya berapa tadi? Hutangnya berapa? Macam-macam Pak, ada yang 5 juta, ada yang Totalnya berapa? Perkiraan 90 tuh. Mantap. Motif kamu melakukan pembunuhan itu apa? Ya, pengen uang gitu. Pengen Ya, uang? Dijanjikan? Ya, Dijanjikan berapa? 200 juta. Sudah dibayar berapa? 200.000. 200.000. Iya. Terus kapan rencananya? Sisanya itu kapan rencananya? Nggak tahu, saya cari nggak ketemu di material. Saya kan kerja di galangan. Galangannya siapa? Pak Karsono. Tiap sering cari besi ke situ, sini nggak ada. Jadi setelah kejadian tersangka ini mencari terus terhadap Nggak ketemu. tersangka PSS ini, Yang nyuruh. kemudian menyuruh melakukan, tapi tidak ketemu. Hanya mendapatkan 200.000. Setelah Ada, Pak, penyesalan juga ada. setelah eksekusi itu tidak merasa dihantui oleh korban Enggak, itu. sama sekali tidak. Kamu setelah mengeksekusi itu melarikan diri atau gimana apa? Enggak, kerja. Kerja di mana? Iya, Masih di situ terus. Iya, besoknya langsung balik lagi. kerja di Pak Karsono, Bloko. Sekarang sudah menyesal ya? Iya, Pak. Menyesal ya? Iya. Sampaikan ke teman dan menyesal gitu ya. Saya menyesal atas kejadian pembunuhan Ibu Hajah.
Rabu 12 Februari tahun 2020, masyarakat sudah berkumpul ramai di TKP Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Karena di hari itu rekonstruksi kasus ini digelar. Diawali dengan reka ulang saat Sunarto dan Imam ngobrol hingga terjadinya sebuah kesepakatan untuk menghabisi korban. Berlanjut setelah itu, Imam langsung memperagakan beberapa adegan saat detik-detik dirinya masuk ke rumah korban pada tanggal 3 Januari tahun 2020 melalui pintu samping rumah korban. Menyerang korban dengan 3 tusukan di leher, mengambil HP korban, serta mencuci tangan di wastafel. Ada 23 adegan yang diperagakan langsung oleh Imam waktu itu. Tersangka Imam Winarto menawarkan HP Samsung milik korban. Dibeli oleh tersangka Purnomo dengan harga Rp200.000. Silakan diperagakan. Botol piro? Oleh 200 dah? Cukup. Ada di ruang tengah rumah korban, ditegur oleh korban yang sedang duduk menghadap ke barat di musola dengan menggunakan mukena dengan berkata, "Siapa itu?" Lalu dijawab oleh tersangka Imam Winarto, "Saya Bu, mau ngantar uang." Betul. Tolong di Habis itu Bu ngantar uang langsung. Ini. siapa itu? Di nomor 6. Siapa itu? Siapa itu? Bentar. Adegan ke-6. Tersangka Imam Winarto mendekati korban yang masih duduk dengan berpindah posisi menghadap ke utara. Vicky menghadap ke utara. Pak Widi, duduk. Kamis 10 September tahun 2020, sidang putusan atas kasus ini dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Lamongan yang waktu itu diketuai oleh Hakim Ketua Raden Ari Muladi, menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Imam Winarto dengan pidana penjara selama seumur hidup. Sedangkan untuk terdakwa Sunarto divonis mati. Tapi cerita ini belum selesai, teman-teman. Terdakwa Imam Winarto yang berada di lapas kelas 2B Lamongan pada bulan April tahun 2021 dipindahkan ke lapas kelas 1 Malang karena untuk terdakwa dengan vonis penjara seumur hidup, lapas kelas 2B Lamongan tidak berwenang atas itu. Sehingga Imam dipindahkan ke Malang. Namun kabar mengejutkannya, terdakwa Imam yang menjalani masa tahanannya di Malang berakhir Rabu 1 Desember tahun 2021. Imam Winarto ditemukan sudah tidak bernyawa di lapas Malang. Kabarnya Imam mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum meninggalnya Imam, kabarnya Imam berubah total. Ia lebih taat beribadah, sholat, mengaji, dan hal-hal baik lainnya. Jasad Imam Winarto dimakamkan di Kediri, tempat kelahirannya. Sementara Sunarto selaku otak dari kasus ini dipindahkan ke lapas Madiun dan untuk selanjutnya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Lalu bagaimana dengan Purnomo selaku penada HP hasil curian? Entah, tidak ada informasinya lebih lanjut. Yang pasti, vonisnya mungkin saja tidak seberat 2 orang tadi. Selesai. Dari kisah ini semoga ada pelajaran untuk hidup kita ya teman-teman. Jangan menerima apapun tawaran yang bersangkutan dengan nyawa seseorang. Ingat, nyawa tidak bisa dibeli dengan apapun itu. Bijaklah dalam menjalani hidup. Bayarlah hutang semampu kita. Jangan sampai mencari cara lain yang mengundang bahaya. Kami semua turut berduka atas kasus ini. Semoga korban mendapatkan tempat terindah di sisinya. Buang sisi negatif dari cerita ini dan ambil sisi positif dari kisah ini. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.